Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang terkasih, bacaan renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Lukas 16, ayat 10-12. Demikian firman Tuhan. Siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar, dan siapa tidak setia dalam perkara kecil, ia juga tidak setia dalam perkara yang besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan mempercayakan harta yang benar-benar kamu miliki? Dan jika kamu tidak setia dalam hal yang bukan milik orang lain, siapa yang akan memberikan kamu milik sendiri? Saudaraku, dalam hidup ini, kita seringkali menginginkan kepercayaan, tanggung jawab yang besar, dan pengaruh yang luas. Namun, seringkali kita lupa bahwa kepercayaan dan tanggung jawab yang besar itu dimulai dari kesetiaan dalam hal-hal kecil. Ketika kita belajar menjadi setia dalam hal-hal kecil, kita membangun dasar yang kokoh untuk bertumbuh dalam tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan mengajarkan kepada kita pentingnya setia dalam hal-hal kecil dalam firman-Nya. Dalam Lukas 16, ayat 10, Yesus berkata, "Siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar." Saudaraku, ketika kita menunjukkan kesetiaan dalam hal-hal kecil, seperti mengelola waktu, menghormati orang lain, atau memenuhi janji yang kita buat, kita membangun karakter yang setia dan dapat dipercaya. Belajar menjadi setia dalam hal-hal kecil juga mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Allah adalah Allah yang setia dan tidak berubah. Ia mengasihi kita dengan setia dan setia dalam janji-janjinya. Ketika kita belajar darinya dan menirunya, kita menjadi saksi yang hidup bagi dunia tentang kasih dan kesetiaannya. Selain itu, belajar setia dari hal kecil menghasilkan dampak yang besar dalam hidup kita dan orang lain. Dalam Lukas 16, ayat 12, Yesus bertanya, "Jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan mempercayakan harta yang benar-benar kamu miliki?" Saudaraku, ketika kita setia dalam hal-hal kecil seperti mengelola harta orang lain, menjaga kepercayaan, atau menepati janji, kita membangun reputasi yang baik dan dapat dipercaya. Ini memungkinkan kita untuk mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Saudaraku, renungan kita hari ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan dimulai dari hal-hal kecil. Ketika kita belajar menjadi setia dalam hal-hal kecil, kita membangun fondasi yang kokoh untuk hidup yang setia dalam hal-hal yang lebih besar. Setia dalam hal-hal kecil mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita, dan menghasilkan dampak yang besar dalam hidup kita dan orang lain. Saudaraku, saat kita merenungkan tentang belajar setia dari hal kecil, kita diingatkan akan nilai-nilai yang terkandung dalam kesetiaan. Kesetiaan dalam hal-hal kecil membentuk karakter kita,
dan mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Ketika kita belajar menjadi setia dalam hal-hal kecil, kita membangun fondasi yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Jadi, mari kita berkomitmen untuk belajar dan tumbuh dalam kesetiaan. Baik itu dalam mengelola waktu, memenuhi janji, menjaga kepercayaan, atau memberikan perhatian pada detail-detail kecil dalam hidup sehari-hari. Dalam hal-hal kecil itulah karakter dan integritas kita ditempa. Ingatlah bahwa kesetiaan dalam hal-hal kecil dapat memiliki dampak yang besar dalam hidup kita dan orang lain. Ketika kita hidup dalam kesetiaan, kita menjadi saksi hidup bagi dunia tentang karakter Kristus yang setia. Mari kita terus belajar dan mempraktikkan kesetiaan dalam setiap aspek kehidupan kita, karena itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Dalam perjalanan hidup ini, teruslah memilih kesetiaan, teruslah belajar dari hal-hal kecil, dan biarkan kesetiaan menjadi dasar untuk hidup yang penuh dengan kepercayaan, integritas, dan berkat. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.